Oke, halo pemirsa Bincang Lifestyle dimanapun Anda berada, bertemu kembali tentunya bersama saya Dika Saputra. Tadi sudah diawali dengan intro yang easy listening, enak banget buat didengerin. Kalau ngomongin soal seni ini banyak banget. Irisannya tuh banyak, ada drum, kemudian ada seni film, ada seni musik. Nah, kita akan berbicara seni musik ini banyak banget. Ada drum, kemudian ada gitar, ada piano. Dan hari ini kita akan berbincang bersama dengan apa ya menyebutnya si seniman. Yang pertama ada Mas Fadil, kemudian juga ada Mas Ugo Putra. Ini siswa Kalista Musik ya. Halo, selamat datang di TVRI semuanya. Apa kabar Bang? Baik. Baik ya, sehat ya. Kayaknya tadi udah intronya udah enak banget. Kita ngomongin ini merupakan sebuah lifestyle yang memang kayaknya anak muda sekarang kayaknya harus bisa main musik ya. Apapun lah gitu. Entah gitar atau piano, ini kayaknya memang harus. Nah, ngomongin soal gitar sekarang. Ugo udah berapa tahun belajar gitar ini? Saya sendiri sebenarnya pertama kali megang gitar itu udah dari 3 tahun yang lalu. Udah 3 tahun ya? Iya. Tapi udah selentur itu jarinya ya? Bisa jadi bilang lah. Nah, kalau Bang Fadil sendiri, kita ngomongin masalah teman-teman yang ingin belajar gitar nih Bang. Iya. Apakah memang perlu apa ya intuisi musik yang oke supaya bisa main gitar, atau gimana sih sebenarnya untuk belajar gitar ini? Belajar gitar ini harusnya itu pertama kali ada keinginan hobi dulu. Hobi ya? Kesenangan dulu. Kalau sudah ada hobi biasanya sih ada jiwa musikal. Iya. Ya diawali dari hobi dulu ya gitu ya. Oke. Kalau untuk murid yang paling lama belajar gitar nih rata-rata berapa bulan kah untuk ya katakanlah bisa main agak lumayan lancar gitu? Ada yang lebih dari 1 bulan, ada juga yang 1 bulan. Ada yang 1 bulan, tergantung siswanya sih. Kadang-kadang ada yang memang cepat tangkap, pinter, 1 bulan sudah bisa itu. Oh gitu ya, 1 bulan sudah bisa itu ya. Oke, kalau Ugo sendiri memang suka dengan musik, terutama gitar atau gimana? Iya, suka banget. Karena hobinya dari papa kebetulan. Oh, papa? Iya, jadi papa di rumah sering main musik, jadi saya juga sering dengerin. Jadi saya suka lah sama gitar. Tertular lah gitu ya? Iya, tertularnya yang baik main musik gitu ya? Oke, akhirnya bisa belajar di Kalista ini mulai 3 tahun lalu? Kalau belajar di Kalista itu saya baru 6 bulan. Oh, baru 6 bulan. Oke, ngasah ya, kembali ngasah skill-skillnya lah gitu ya. Nah, kalau musik sendiri, kamu emang dominannya ke gitar kah atau gimana? Iya, saya cuma belajar gitar sih sejauh ini. Sejauh ini gimana nih belajar gitar? Apa yang menjadi tantangan buat kamu? Menurut saya sih sekarang susahnya di improvisasi sih. Improvisasi? Iya, improvisasi. Kenapa susah? Karena itu kita harus punya ide sendiri, beda dari orang lain gitu. Oke. Ide sendiri itu yang dimaksud gimana tuh? Apakah cara petiknya atau gimana? Iya, cara kita mengaransemen melodinya yang enak tuh gimana di ritme yang itu gitu. Oh gitu. Jadi itu yang bikin pembeda ya Bang Fadil. Kalau Bang Fadil sendiri ngelihatnya tuh gimana sih sebenarnya bermain musik atau gitar ini? Sebenarnya apa yang menjadi karakteristik dari masing-masing orang sehingga itu tuh beda nih antara Ugo dengan saya misalkan, atau antara Ugo dengan murid lain tuh sebenarnya apakah semuanya sama karakteristiknya, atau apa yang menjadi pembeda biasanya yang paling dominan? Kalau di gitar sebenarnya basicnya itu sama. Mungkin cara
cara penyampaian kayak kita bicara, Mas. Ada yang betul kata Hugo tadi, kayak kita menulis saja kan beda-beda, huruf A kita sama Mas pun beda-beda. Beda, ya Itu betul. yang membedakan, itu karakter itu betul. Karakter ya, Iya. dari masing-masing orang. Masing-masing orang itu. Ini kayaknya gitar hero banget gitu kan. Itu kan memang ada orangnya gitu Ada ya. orangnya itu. Ya kayaknya main gitarnya udah wow, udah keren Iya, banget keren gitu. Nah, kalau untuk gitar sendiri, biasa kalau kita ingin belajar gitar awal-awal tuh, basicnya nih apa yang paling basic dari belajar gitar? Jelas kalau dari basicnya nih Mas ya, dari jari dulu, dari pengenalan not biasanya, dari jari biar lentur, terus pengenalan akord, terus itulah kalau awal tuh untuk basicnya itu dulu kayaknya. Pengenalan apa tadi? Akord, nada-nada di gitar. Di Oh, sana. coba dimainin. Kalau akord gimana tuh? Misalnya di gitar ini kan ada 6 senar. Nada yang senar 6 ini nadanya E, paling yang 5A, yang 4D, yang 3 ini G, yang senar 2 ini B, terus yang nada yang senar satunya E. Oh. Terus akord ya sudah yang ini kayak dasar-dasar C, D, yang kayak gitu aja Mas paling. Oh gitu. Yang untuk yang pemula itu biasanya. Ada kan yang lagu kuburan yang Oh, si lagu A kuburan minor, G gimana? minor, si A minor, G minor. G minor, A minor. Coba dimainin dulu. Dari Si A minor, G minor, ke D, ke C lagi, A minor, ke minor. Nah, itu kan kayaknya itu jadi sebuah basic ya kalau Basic, semuanya iya, mau belajar basic, gitar iya. rata-rata orang-orang tuh kayaknya enak kayak gini Iya. dulu nih Dik, katanya Iya. kalau semuanya mau belajar gitar coba main lagu kuburan dulu karena ngajarin iya. gitu. Nah, kalau Ugo sendiri biasanya untuk main gitar nih kok punya feel sendiri nggak sih? Maksudnya apakah gitar itu menjadi sebuah pelarian atau gimana biasanya untuk akhirnya kayaknya main gitar gitu. Kalau saya sih, iya sih bisa jadi pelarian. Misalnya saya jadi lagi bad mood nih, main gitar nih bisa merubah mood saya jadi bagus ya. Kalau lagi bad mood main gitar malah bagus ya. Bu? Iya, Masa sih, Gu? iyalah. Kenapa akhirnya bisa menurut saya akhirnya bagus. Kenapa? Karena ada dentingan lagu-lagu atau musik yang dimainkan atau gimana? Ya mungkin ada beberapa musik yang enak didengerin gitu pas lagi bad mood. Jadi tambah lagi kita bisa mainin di gitar kan, Ya. tambah bagus lagi gitu. Oh, jadi kembali nge-refresh moodnya gitu ya. benar. Oke. Om Fadil, kalau kita sendiri ngamatin permainan gitar ini kan banyak banget ya. Ada jazz, kemudian juga ada pop. Sebenarnya yang menjadi pembeda dari masing-masing genre itu apa nih? Kalau dari sisi gitarnya sendiri? Yang pertama yang jelas itu cara main. Cara main. Cara main. Nah, kalau pop mainnya gimana? Terus jazz agak beda. Mungkin jazz di harmoni akord banyak dibanding pop. Kalau yang dangdut mungkin ya beda lagi. Beda lagi ya. Kayak petikannya kita bicara dialek kita kan beda-beda. Ya. Kayak itu. Oh, itu yang menjadi pembeda. Pembedaan, Ya. iya, betul. Tapi basicnya sama lah ya. Sama, betul. Basicnya sama. Ya. Kalau Ugo sendiri lebih tertariknya kemana Go mainnya? Kalau aku sih lebih ke jazz, Oh, jazz. ya pop jazz atau Kenapa lebih apa nih? lebih unik aja sih. Unik ya? Iya. Ketimbang pop biasa gitu. Pop kan biasa banget. Kalau jazz nih gimana? Lebih banyak petikannya kah atau gimana? Sebenarnya suaranya kadang-kadang agak lebih miring gitu gimana? Oh gitu. Iya. Ketimbang pop. Pop, iya benar. Ada nggak contoh-contoh yang biasa kamu mainin, yang sering kamu mainin kalau jazz? Bisa sih. Apa nih? Coba. Tadi contohnya Just the Two of Us tuh. Aha. Ini. Wow, sedap. Memang enak ya ternyata ya kalau jazz ya. Lebih apa ya, lebih enak gitu di telinga gitu ya. Tapi emang kamu dari pertama belajar udah senangnya ke arah jazz gitu ya? Oke. Benar-benar. Tapi selain apa ya, alter ego lah dari jazz apa biasanya? Apa ya? Biasanya saya dengerinnya
musik yang funky gitu. Oh, funky. Iya, benar. Kenapa lebih ini ya? Asik aja. Asik gitu asik ya aja kalau dengerin. funky ya. Kalau jazz kan agak lebih mellow gitu ya, mellow tapi kayak apa ya? Enak gitu, ramah gitu di kuping. Kalau funky kayaknya agak lebih nyukil-nyukil gitu kan ya. Itu lebih ini, lebih susah kalau dari ininya, kunci-kuncinya. Menurut saya sih lebih susah jazz sih. Oh iya? Iya. Lebih peralihannya tuh lebih banyak jazz ya, ketimbang funky gitu. Oke. Kalau Bang Fadil sendiri udah berapa lama nih akhirnya menggeluti seni gitar ini? Kalau gitar nih saya hampir sama dengan Hugo. Dulu kelas 6 SD saya mulai belajar. Kelas 6 SD. Oh, udah kelas 6 SD. Ya, tapi yang gitu. Sampai sekarang tuh ya. Sekarang ya. Apa Bang yang hal menarik yang akhirnya kayaknya bermain gitar sampai sekarang gitu bikin betah gitu? Orang tuh kan biasanya ada hobinya yang kayak udah umur 30-an kayaknya udahlah nggak usah lagi nih yang kayak gini. Tapi kalau Abang sendiri kenapa Bang? Yang jelas bertambah wawasan di musik itu banyak teman jelas. Banyak teman. Terus bisa mengajar pun sudah kepuasan buat saya itu. Mengajar. Terus juga banyak mengetahui lagu, bisa menghibur orang tuh sudah senang gitu. Iya iya. Dari gitar kayaknya ada feel sendiri gitu ya. Ketika kita main, wah orang bisa terhibur dengan kita main. Terhibur dengan cara kita main gitu. Kalau apa ya challenging-nya sendiri dari peralihan macam-macam nih. Abang kan udah ngalamin kayaknya udah hampir 30 tahun lah ya. Dari kelas 6 SD sampai sekarang kayaknya udah hampir 30 tahun gitu ngalamin banyak sekali tentunya permainan musik ini. Tentunya gitar gitu. Apa Bang yang menjadi kayaknya pembeda antara gitar dengan alat musik lain gitu? Kalau gitar kan alat musik ini dipetik, jadi dia pegang harmoni di sebuah lagu. Kalau drum itu ya alat pukul yang memang untuk tempo, ritme, jaga itu. Jadi gitar ini sebenarnya pelengkap di misalnya satu band. Bisa nggak main pun bisa jalan gitu. Tapi jadi pelengkap tuh pas kita jadi lead. Pengiring untuk lead gitar itu jadi membuat lengkap band itu gitu lah. Lebih berasa gitu ya karena ada gitar gitu ya. Betul. Nah, kalau gitar sendiri kan banyak tuh. Ada yang dia ada melodi gitu ya, arahnya ke melodi. Ada apa aja Bang kalau dari gitar? Melodi sama rhythm. Itu bedanya apa Bang? Kalau rhythm hanya main akord. Kalau melodi dia bisa akord dan juga bisa memecahkan akord itu dengan jalan tadi kata bilang aku tadi melodi tadi. Oh gitu. Improvisasi lah, iya itu. Kalau rhythm lebih gimana? Lebih di akord. gitu Menguasai ya? akord, iya. Coba Bang mainin rhythm. Rhythm. Iya. Bebas deh apa nih? Lebih padat gitu ya bunyinya. Iya, mengiringi sebuah lagu itu. Mengiringi kan. Kalau melodi gimana tuh kok? Kalau melodi gimana Bang Fadil? Melodi ya. Coba nggak apa-apa kok. Gue main juga kok. Ya, rhythm terserah di mana. Iya boleh yang tadi tuh. Nah itu. Asik. Jadi kayak petikannya lebih banyak gitu ya, lebih banyak dan juga lebih ini. Kalau kamu sendiri kok setelah bermain gitar nih yang menurut kamu yang agak susah ketimbang tadi jazz ya salah satunya ya. Terus kalau funky kenapa lebih enak atau gimana? Iya sih kalau biasanya kan dengerin lagu nih. Terus musiknya bisa misalnya lagunya nih biasa aja nih pop. Terus bisa kita ubah jadi funky itu kan rasanya asik gitu jadi lagunya. Jadi nuansanya lebih happy gitu. Iya betul. Coba kalau dari pop ke funky biasa apa yang kamu mainin? Biasanya sih lagunya Bruno Mars gitu. Coba lebih ke Bruno Mars ke funky ini coba. Biasanya gini nih.
kayak gitu deh. Iya iya iya. Artinya ketukannya lebih ini ya bang, lebih apa ya, lebih beda ya ketimbang dia pop biasa gitu ya. Dan itu juga berasa lebih vibes-nya lebih ini ya, lebih apa? Cheer gitu kayak fun gitu, terus juga kayak lebih happy gitu dengerinnya. Bener sih kalau Fandi arahnya ke situ. Nah kalau untuk misalkan ada yang datang nih murid, dia belum pernah megang gitar, terus basic juga nggak tahu. Kira-kira gimana bang? Berbutuh berapa lama dia untuk akhirnya bisa ngelenturin jari-jarinya dan paling tidak main 1 atau 2 lagu lah gitu? Paling lama 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Ya. Rata-rata udah 2 bulan Rata-rata 2 bisa bulan ya? sudah bisa. Untuk mungkin main lagu sama akut ya mungkin 1 lagu 2 bulanan. 2 bulanan itu ya? 2 bulanan. Oke, 2 bulanan. Yang jadi challenging biasanya dari murid-murid ini apa nih bang? Kalau Ugo katakanlah memang Ugo terpapar dari ayahnya ya yang memang pemain musik juga, sering main musik di rumah, akhirnya biasa terdengar gitu. Nah untuk orang-orang yang memang kayaknya pengen belajar tapi dia belum tahu, belum punya basic apa-apa tuh challengingnya di mana? Di nada kah atau gimana? Biasanya saya tanya senang musik-musik apa biasanya gitu. Oke. Dari awal situ kan nanti kelihatan, oh dia ini arahnya ke sini. Tuh, ada yang memang klasik, ada yang memang pop, ada yang memang jazz. Kelihatan memang. Ada yang memang bebas, mereka tuh pokoknya senang main gitar aja. Nggak mau tak tahu, ada gitu ya. Oh, artinya memang improvisasinya tadi ya. Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi terkait juga bagaimana dengan cara metik gitar, kemudian juga bagaimana antara peralihan kunci dengan yang lainnya biar terlihat smooth gitu ya. Mungkin pemirsa dari rumah juga ingin mengetahui, tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup harus dimulai dengan belajar baca Al-Quran sejak usia dini. Walaupun sudah bersambung, boleh diputus ba, ya. Cinta Quran, program acara belajar baca Al-Quran dengan metode Iqra. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap hari Senin, pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama dengan teman-teman seniman. Ada Bang Fadil dan juga Mas Ugo Putra. Oke, tadi kita sempat terputus nih. Kita juga pengen tahu kalau seumpamanya kita dari genre to genre.
kita banyak banget kan sekarang aliran musik tuh banyak banget, psychedelic, kemudian juga ada lagi indie pop, ya kan, dan masih banyak lagi. Kayaknya zaman teknologi informasi sekarang tuh memudahkan kita untuk bisa akses macam-macam musik. Kalau dulu kan kita ngikutin pasar ya Bang ya. Kalau dulu kan kayaknya karena adanya apa namanya PH gitu atau apa sih namanya kalau dia ini meluncurkan lagu-lagu tuh kayak naga suara segala macemnya itulah ya kan. Ya kayaknya harus ngikutin pasar karena pasarnya waktu itu misalkan pop Melayu pop semuanya pop belajarnya akhirnya gitu kan. Itulah akhirnya kayaknya ada kangen band ya kan karena mereka ya lahirnya karena dengan apa ya? Kayaknya orang Indonesia memang nggak jauh-jauh dari Melayu pop gitu. Nah, sekarang kan tuh banyak banget tuh. Ada psychedelic, kemudian juga ada indie pop, ya kan. Aksesnya banyak banget. Nah, kalau dari Ugo sendiri dengan adanya teknologi informasi ini, apa yang bisa kamu peroleh dengan kaitannya dengan belajar gitar itu? Misalnya saya kan ini les seni di Kalista. Nah, misal sepulang saya les itu masih ada beberapa materi yang belum saya 100% pahami, saya bisa cari di internet tuh. Jadi lebih gampang aksesnya. Lebih gampang ya. Dan sekarang lebih beragam ya, Bang? Ya. Untuk genrenya. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini apa yang menurut Abang tuh akhirnya ini juga terbantu dan bisa membuka wawasan Abang juga kayaknya dulunya wah susah nih dapat informasi ini gitu. Ya, kalau dulu kan kita dapat info musik cuma dari kaset, dari radio. Betul. Sekarang kan banyak ada di YouTube. Cuman kadang-kadang YouTube itu juga cukup nggak terlalu banyak kita tahu. Minimal ya garis besarnya aja kita tahu gitu. Nah kalau dulu Abang belajar musik gimana tuh? Kalau sekarang kan si Ugo udah enak banget, udah ada guru les ya kan. Ini namanya chord, ini namanya ini gitu. Kalau Abang dulu gimana? Tahun berapa Bang? 80-an kah? Atau? Iya, tahun 80-an. Itu gimana tuh belajarnya? Apakah hanya mendengarkan dari kaset saja kah atau gimana? Dari kaset sempat belajar juga, sempat belajar di Palembang. Sempat belajar. Oh, jadi dari kaset itu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin lagi nih untuk beda antara petikan antara jazz dan juga funky itu apa sih menurut kamu Go ininya bedanya? Jadi itu kan kalau di pop itu biasanya kan kuncinya tuh biasa ya normal, tangga nada biasa, diatonik tuh. Misal kalau jazz itu biasanya tuh dia tuh mainnya bisa keluar dari tangga nada itu. Oh iya. Ya, jadi terdengarnya mungkin agak fales tapi sebenarnya nggak fales itu. Itulah ciri khasnya. Jazz tuh ya. Dia sebenarnya fales nih. Cuma memang kalau jazz karakteristiknya begitu gitu emang ya. gitu. Oke. Nah, sejauh dengan mempelajari beberapa genre musik ini apa sih yang akhirnya ngebuat kamu kayak suka banget sama aliran funky gitu? Kalau saya sih ya dari internet aja sih biasanya ngelihat penyanyi-penyanyi kesukaan saya gitu. Lagunya misalnya ada yang funky gitu, pop jazz, itulah yang bikin saya jadi suka. Jadi bikin sukanya dari sisi itu gitu ya. Oke. Kalau Abang Fadil sendiri gimana nih Bang? Belajar akhirnya bisa memang sesuka itu dengan musik itu atau dengan gitar ini kenapa gitu? Mungkin dari pergaulan dulu kali. Semua kan zaman dulu kan kumpul-kumpul main gitar. Nggak ada main yang lain, nggak ada game. Mungkin dari situlah hobi main gitar. Jadi akhirnya sampai sekarang tuh gitu ya hobinya salah satunya itu gitu. Oke. Nah, dengan adanya sekarang kan banyak banget event-event gitu ya. Event-event kayak musik, kemudian juga khusus untuk pemain-pemain gitar aja gitu. Nah, Abang sendiri ngelihatnya tantangannya ke depan ini gimana nih untuk para musisi? Apalagi sekarang ada AI loh. AI itu bisa ngebuat lagu sendiri, Bang. Bisa kita jadi komposer sendiri gitu. Dengan adanya hal semacam itu menurut Abang gimana nih? Kayak dulu kita tuh harus rekaman bikin lagu, Bang. Misalkan harus datang ke studio rekaman, kita rekaman, oh ini gitarnya, ini drumnya, ini ininya, kemudian baru dikomposer. Nah, sekarang itu cukup dengan internet tuh kita masuk ke dalam sebuah aplikasi. Aplikasi itu akhirnya ngebuat kita tuh kayak, oh bikin jadi komposer nih. Gitarnya saya pengennya yang kayak gini gitu. Lebih mudah berkreativitas kan? Iya. Nah, gimana Abang ngelihatnya dengan adanya tantangan itu? Lebih enak sih kita. Jadi bisa bikin lagu, bikin sendiri, bikin lagu sendiri.
bisa menjadi pencipta lagu sendiri. Iya, lebih enak Lebih ya. enak. Tapi agak lebih ngeri juga loh tantangannya ya gue ya. Akhirnya nanti orang-orang beralih mendengarkan musik AI ketimbang kita yang main gitu ya kan. Oke, itu tantangan lah ya ke depan ya. Apapun tetap ada pembeda antara main asli manusia dengan AI itu beda tetap ada. Nah, kalau untuk tangga nada sendiri Bang, mungkin bisa dipraktekin untuk tangga nada tuh apa aja sih yang ada gitu. Tangga nada ada yang orang taunya tuh diatonik, tangga nada dasar ya. Diatonik tuh gimana? Diatonik itu ada 7 nada sebenarnya besar. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si. Kembali ke do lagi. Itu yang diatonik. Itu yang mayor, tangga nada mayor. Terus ada tangga nada minor. Minor itu yang minor. Ini yang tadi yang mayor, yang ini tadi yang minor. Itu dulu yang Diatonik, diatonik, ada mayor, mayor. terus Ada minor. minor. 3 ini ya yang basicnya. Basicnya itu. Nanti setelah itu ada lagi pecahnya lagi nanti. Oh banyak ya? Banyak. Apalagi tuh Bang kalau pecahan dari diatonik? Banyak sih. Ada diminis, ada harmonik minor, ada blues. Kalau di situ banyak sih versinya, Mas. Emang semuanya itu dipakai ya Bang dalam satu Dipakai. Oh, dipakai ya? Dipakai. Oh, oke. Terus ada ada telepon yang udah masuk nih di 0711 311 454. Baik. Halo? Nggak ada ya? Nggak ada telepon yang masuk ya? Putus ya, terputus ya. Oke, kami kembali juga mengingatkan untuk pemirsa di rumah ingin bergabung bersama kami persilakan tentunya di 0711 311 454 terkait dengan obrolan atau bincang lifestyle kami hari ini dengan teman-teman yang memang hobi dengan gitar gitu. Oke. Dari seluruh tangga nada itu sebenarnya kalau kita ingin belajar apakah kita harus menguasai itu, Bang? Harus. Ataukah harus yang basic dulu diatonik, mayor tadi, terus Iya. apa lagi? Mayor, minor. Mayor minor gitu ya. Ataukah harus seluruhnya? Itu nanti. Nanti bisa, ya. Berarti 3 ini dulu. 3 dulu ya. Oke. Betul. Kalau Ugo sendiri sudah ini semua, Go? Sudah belajar semua tuh? Belum sih, masih bertahap lah yang Bertahap. Iya, Ya? bertahap. Tapi mayor sama minor udah ya gitu. Bisa. Nah, ada diatonik juga udah juga gitu. Udah. 3 itu kayaknya yang penting ya. Iya, itu dulu yang penting. Oke. diatonik. Kalau menurut kamu yang paling susah dari belajar tangga nada itu apa aja sih? Go? Ya ngapalin posisi-posisinya sih menurut saya. Bisa tahu posisi 1 nih di sini, posisi 2 di sini, 3 di sini. Trik kamu gimana tuh untuk ngapalin itu? Saya bikin coretan sendiri sih di rumah pakai kertas. Oh, di rumah. Iya, pakai kertas. Terus nanti saya tanda-tandain nih mana yang mayor. Saya tandain misalnya di sini 1, di sini 2 gitu. Oh, gitu. Jadi udah ada bayangan Jadi lah. di gitarnya udah ditandain nih. Iya. Oh gitu, pakai kertas gitu ditempel gitu. Atau enggak? Ada Kalau ini udah ada. Contoh deh biar juga pemirsa di rumah juga bisa tahu oh ternyata gini nih triknya kalau semuanya mau ngapalin mayor gitu. Gini misalnya tangga nada C mayor nih. Ini. Nah, ini kan bentuknya kotak gini nih. Oke. Terus nanti dibikin di kertas digambar nih. Baru ditanda-tandain mana nih yang boleh dipencet, yang nggak boleh dipencet. Oh gitu. Ini boleh dipencet nih, ini nggak boleh. Yang ini nggak boleh nih. Jadi jangan digambar. Oke. Soalnya bakal fals gitu. Oh. Jadi caranya dari setiap kotak itu digambar gitu ya. Iya, benar. Oke. Kalau untuk petikannya sendiri beda nggak sih antara ngapalin tangga nada itu kita harus sesuai dengan senarnya atau gimana? Maksudnya gimana? Ya metik ininya kan orang kan ada yang apa sih Bang namanya? Nah, ada klasik, ada yang biasa, ada yang akustik. Ada Ya, nah itu metiknya gimana kalau kamu untuk belajar tangga nada itu? Sebenarnya tergantung karakter orangnya sih. Bisa beda-beda juga. Nggak Bisa masalah sih, nggak gitu ya? masalah. Oh Iya. gitu. Ada Kirain yang- saya punya kayak rules-nya sendiri. Oh ngetiknya harus kayak gini gitu, enggak ya? Enggak juga. Jadi terserah orangnya gitu ya. Terus kalau untuk yang lain gimana? Susah dari ngapalin nih pertama. Terus yang kedua apa lagi nih? Tantangannya kalau versi kamu nih? Mainin improvisasi sih. Improvisasi. Kenapa susah? Karena ya itu tadi kita misal lagi manggung nih terus kita disuruh improv itu kan harus spontan gitu mainnya. Nggak ada hafalannya. Jadi ngikutin yang tangga nada tadi mainnya
gimana biar bisa enak gitu. Oh gitu, jadi ngikutin itu ya. Oke Bang, apalagi nih Bang, kira-kira kalau untuk teman-teman yang pemula yang ingin belajar nih, perlu apa nih yang perlu ditingkatkan gitu? Kan biasanya cara memetik gitar, ada yang kalau ngetik kan jadi jempol ini kan tugasnya yang 654 yang jempol. Yang telunjuk, tengah sama manis itu yang senar 3, senar 2, senar 1. Jadi ini untuk latihan di rumah cukup begini. Oh, untuk melenturin. Ya, main jadi akord 3 dulu. ini ya? Iya, yang 3 ini. 3 ini yang berfungsi untuk ya. mainin ya. Basic lah ya, basic lah. Itu, kalau seumpamanya emang udah pro banget, terserah. Terserah. Mau pakai kaki juga bisa. Ya udah pro kan. Tapi untuk basic adalah 3 ini. Oke, kita nanti akan coba juga gimana belajarnya terkait dengan basic awal lah untuk para pemula, kira-kira gimana mulai dari apa dulu, kunci mana dulu yang harus diapalin gitu ya. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran, tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami persilahkan tentunya di 0711 311 454. Bersama dengan dua narasumber saya, masih ada Mas Ugo dan juga Bang Fadil. Oke, tadi Bang, untuk awal tadi kan adalah kata Abang untuk belajar adalah melenturkan 3 jari ini. Yeah. Kemudian apalagi nih kira-kira yang bisa di-share ke pemirsa di rumah sehingga mereka juga akhirnya minat dan pengen coba belajar gitar? Ya, jadi pertama tadi kan jari, terus akord, kunci. Oke. Contoh misalnya C, misalnya Dika. Ya boleh. Ya saya ajarin saya Bang, saya murid baru nih, ya kan.
Gimana C gini ya? Jari manis ke fret ketiga, ini fret, namanya fret. Oh ini fret, ini fret ini ya. fret. Oke. Fret ketiga berarti di sini. Di senar 5. Di sini. Di jari manis, senar 5 itu senar 4 di atas lagi. Di atas lagi. Nah, sini. itu. Terus di fret 2. Fret 2. Senar jari tengah. Oke. Senar nomor 4. Ini berarti ya. Bukan, itu ya. Ini ya. Terus yang telunjuk. Fret pertama yang senar nomor 2. Nomor 2 ini. Ah ya itu C. Nah, itu bunyi kan. Nah, itu udah itu paling gitu. Terus biar nggak pales dia jangan sampai nyentuh gitu ya. Jangan sampai nyentuh ke besi yang ini. Oke. Berarti nekannya gimana Bang? Gini. Di ujung jari, benar di ujung jari. Ujung jari gini ya. Ya. Oh, jari saya jempolnya harus keluar, jempolnya harus keluar. Oh gini. Nah. Jari saya gede-gede lagi lah. Ya. Nah, ya itu. Terus Oke, terus apa lagi Bang? untuk jari, pelentur jari, terus pengenalan nada di setiap fret gitar. Oke. Terus dari diatonik tadi itu yang untuk pemula harus hafal tangan nada dasar diatonik. Nah, itu. Oke, ini namanya apa tadi Bang? Fret. Ini fret. Oke, ini fret 1 ya. Fret 2 sampai ke sampai terakhir 12 ada 12. Oke, ada 12 fret gitu. Terus oke, selanjutnya Bang. Senar kan gitar kan ada 6 senar. Ya, 6 senar. Senar 6 itu nadanya E. Kalau kita lepas tuh nadanya E. Ini ya. Ya. Terus senar 5 nadanya A. Yang senar 4 nadanya D. E, A, D, G, 3G. Yang 2B. Senar 2B. Ini B nih. Itu G, itu senar 3 yang di bawah. Oh, ini B, ini B2 ya. Yang senar 1 E. Oke. Nah. Oke, berarti ini senar 1 E. Tinggal belajar selanjutnya adalah kunci. Kunci, kuncinya ini yang agak PR ya. Agak PR betul ya. Iya betul. Apalagi tangan saya besar-besar kayak gini pemirsa. Wah, kalau tangan besar-besar begini ini agak PR ya. Iya. Karena dia akan bersentuhan antara tangan satu dengan yang lain gitu betul. ya. Oke. Nah, triknya gimana Go biar tangan kamu lancar untuk ngapalin kunci-kunci ini? Kalau kunci-kunci sering-sering dulu mainin lagu favorit aja dulu. Oh gitu. Iya. Dicoba yang kunci-kunci. Tapi kan kalau basic banget belum bisa mainin lagu favorit kok. Ya. Lagu basic dulu gitu kali ya. Iya yang. Kunci basic gitu ya. Yang nggak usah yang ribet-ribet dulu, yang ada 7 lah. Oh 7 kunci gitu ya. Nah, kalau kamu dulu gimana belajarnya? Gitu? Iya gitu dulu pertama kali. Ya katakanlah belajar ini dulu deh, ngapalin kunci-kuncinya dulu. Gimana tuh trik dari kamu? Pertama tuh yang paling dasar tuh tangga nada C ya, atau do sama dengan C. C, yang tadi ya C ya, berarti ini ya Bang ya. Peragain Go, gimana Go? Gini. Oke. Jari tengahnya di senar 4, jari telunjuknya di senar 2. Oh, senar 2, ini berarti? Iya. Beda ya? Kayaknya di bagian saya banyakkan falesnya nih. Oh gitu. Oke, setelah itu Go, apalagi Go? Ini basic ya, kunci basic lah ya. Misalnya lagunya do sama dengan C itu kuncinya tuh dasarnya tuh C, D minor, E minor, G, A minor, sama F tadi ketinggalan. Nah itu lagunya tuh nggak bakal lari dari chord-chord itu. Oh, sama ya? Iya, itu terus. Kalau yang kuburan tadi sama juga, Go? Iya, itu dari C. Coba Go mainin, Go. C, A minor. D minor ke G. Ke C lagi, A minor. Ke G, ke C lagi. Oh, gitu ya. D, A minor. Terus aja gitu, sampai lagu selesai begitu terus. Cuma untuk belajar kayaknya itu efektif juga ya. Kemudian kalau kita improv nih Bang, improv lagi nih, ada beberapa genre kan. Kalau kita improvnya ada misalkan kayak funky, yang membedakannya apa, Go, kalau versi kamu, Go? Itu sih cara genjrengnya. Coba. Kalau pop gimana? Kalau pop biasanya kan gini. Itu pop ya? Nah, kalau funky? Funky itu gini. Gitu. Oh, cara genjrengnya agak lebih ini ya. Agak lebih apa ya, lebih banyak gitu ya. Gitu. Benar-benar. Oke, kalau versi Abang gimana Bang? Hampir sama dengan Hugo, tapi sebenarnya sih rhythm
Jadi dalam band itu ada ritme sama pembentuk lagu. Jadi kalau kalau funky kan biar bentuk lagunya kan ada ritme Mas gitu. Ada ritmenya itu. Kalau pop kan ritmenya ya kayak tadi hanya sederhana kan. Kalau funky mungkin genjrengnya itu bener lah agak beda. Terus kalau untuk improvisasi semua sebenarnya sih musik itu dasarnya sama Mas. Yang membedakan itu mungkin tadi saya bilang cara kita memainkannya Mas, dialek kita main. Kalau jazz kan beda, kalau pop beda. Sebenarnya kalau basicnya itu tetap sama musik itu sebenarnya. Sama, betul. Oke, artinya ketika kita udah belajar gitar, hampir semua lagu tuh bisa kita mainin. Bisa kita mainin. Tinggal karakteristiknya aja. Betul. Oke, kalau jazz tadi gimana Kalau jazz gonjrengannya gimana? Apa sama? Kalau jazz biasanya sih dipetik gitu. Oh, petik. Gimana coba Go? Gini. Gitu. Oke, petik ya. Banyak petik dia berarti banyakan tangan ini ya. Tangan yang ini ya. Senar 1 sama 2 ya. Kebanyakan ya. Kenapa kayak gitu? Karena dia lebih melankolis kah atau gimana? Emang ciri khasnya sih gitu. Kalau jazz begitu ya rata-rata, hampir semua ya. Benar. Nah, kalau blues tuh beda lagi Bang? Apa sama juga? Semua itu sama, cuma blues tuh membedakannya ada 7. Kalau jazz dominan dipakai dominan 7 sama 7. Kalau blues cukup 7, chord 7 yang pakai. Itu tadi yang membedakannya tuh cara main Mas. Kalau blues kan kita selalu main yang kalau jazz kan kadang yang kalau blues biasanya pakai pentatonik. Ada tambahannya lagi ya? Ya, tapi sebenarnya sama. Ini semua di A. Ini pentatonik. Kalau di jazz kadang-kadang bisa. Jadi sebenarnya tangan nada itu sama. Cuman membedakannya mungkin ada yang pakai blue note, ada yang pakai mixolydian. Itu istilah itu nanti itu ada banyak itu ya. Banyak itu Mas di dalamnya. Iya. Untuk improvisasinya tadi iya, gitu betul. Ya. Kemudian nih pesannya untuk teman-teman mungkin yang ingin baru terjun ke dunia musik lah, khususnya gitar gitu. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Apakah memang harus tahu tangga nada dulu kah atau gimana? Jelas yang pasti tangan nada. Tangan nada ya. Tangan nada kalau harus tahu gitu ya. Kalau mau jelasnya ya ke Kalista. Di situ banyak murid. Di situ ada guru biola, ada guru vokal, ada guru drum. Nggak semua gitar di sana tuh. Ada ya. Ada gitar lengkap. Gurunya banyak. Terus jam belajarnya bisa dikompromikan dengan murid itu. Gitu. Banyak lah. Oke. Artinya memang kalau kita ingin belajar itu ya tinggal tahu tangga nadanya dan cari guru yang tepat. Ya, gitu betul. Kemudian juga mungkin Bang, ke depan lah Hugo. Ke depannya gimana Go? Apakah pengen membuat sebuah band atau memang pengen main solo terus atau gimana? Sebenarnya ini kan cuma hobi kalau gitar. Jadi paling saya suka ngeposting main gitu gitar ya? saya ya. Oh, kenapa nggak tidak dijadikan sebuah karir gitu? Karena kan kalau sekarang itu kayaknya luas banget tuh ruang lingkup pekerjaan itu. Kalau dulu mungkin orang beranggapan pekerjaan itu hanya pegawai negeri sipil atau pegawai BUMN. Nah sekarang itu kayaknya semua sudah terbuka pikirannya karena banyak sekali peluang yang bisa didapatkan. Mungkin karena ya nggak didorong sih sama orang tua buat ke sana. Wah, orang tuanya nonton. Jadi pengen didorong gitu ya, biar arahnya ke sana gitu ya. Iya, karena memang suka sama ini. Suka sama dunia musik lah gitu, terutama gitar gitu ya. Oke. Kalau Abang lihat sendiri gimana Bang, ketika bermain gitar apakah ini bisa menjadikan sebuah sebuah kehidupan bagi para pemainnya atau gimana? Kalau menurut saya dari hobi itu bisa kalau kita tekun bisa jadi misalnya jadi band pengiring kayak entertain
bisa additional gitu ya. Additional, jadi itu pun bisa menghasilkan, Mas. Bisa menghasilkan. Terus bisa minimal jadi pengajar seperti saya. Terus juga bisa kalau ada yang memang main musik itu di apa? Ada orang beranggapan bisa main di gereja, jadi ibadah kan gitu kan, macam-macam. Ada memang bikin mood kerja ini sambil kadang-kadang kalau jenuh ya main musik, habis itu kerja lagi. Kalau bagi mereka yang hobi mendengarkan musik sama kayak saya ya mendengarkan aja gitu. Aja ya betul. Iya betul karena banyak sekali ya esensi musik yang didapatkan gitu. Betul. Oke, artinya memang balik lagi ke personnya gitu. Personnya gitu ya betul. Oke. Selama Abang bermain gitar berapa tahun ini ya kan? Apa yang mungkin bisa menjadi sebuah motivasi lah untuk teman-teman ingin terjun ke dunia gitar ini? Yang pertama jelas ya rajin, mau ada kemauan dulu dan rajin belajar untuk main gitar. Terus juga ya harus disiplin, bermain musik harus disiplin. Kayak sama sebenarnya kayak kehidupan saya disiplin. Jangan kadang-kadang cuma setengah-setengah, habis itu capek berhenti. Iya, tangannya padahal udah kapalan gitu ya. Berhenti. Sayang banget kalau udah kapalan berhenti gitu ya. Oke. Harus konsisten. Nah itu tadi konsisten tadi kita akan ngobrol lagi juga terkait dengan mungkin belajar gitar menjadi sebuah kehidupan bagi para pemain atau bagi para personnya gitu. Jadi tetaplah bersama kami tentunya di Bincang Lifestyle. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari... Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045,
Kota Dunia untuk semua. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Lifestyle, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama Mas Hugo dan juga Bang Fadil. Oke Bang, terkait juga dengan kita tadi berbicara untuk mereka yang ingin terjun ke dunia musik khususnya gitar gitu. Mungkin pesan Abang ke teman-teman apa nih Bang? Kalau mau belajar serius, sebaiknya ya ke sekolah-sekolah musik yang ada di Palembang ya, terutama ya Kalista atau di mana lain. Terus juga karena kalau kita mau belajar tuh jangan cuma basicnya aja, bisa lebih mengenal musik itu agak luas harusnya sebenarnya. Tidak harus cuma dasar. Di Kalista juga ada praktek bermain musiknya. Kami juga ada praktek main bersama gitu Mas. Untuk semua genre juga kami bisa di situ. Waktu belajarnya pun kami bisa dikonsultasikan bersama-sama. Artinya Bang, ketika kita ngomong adalah disiplin ya, kemudian juga mencari guru yang tepat gitu ya. Betul. Kemudian apa nih, jangan tanggung-tanggung kah? Jangan tanggung-tanggung. Oke. Kalau udah belajar ya belajar gitu ya. Dan prediksinya Bang, paling lama untuk mereka yang memang suka sama gitar ini tapi banyak miss atau tantangan, paling lama berapa bulan lah untuk pemirsa di rumah mungkin? Paling lama mungkin 6 bulan sudah lancar gitu. Lancar lah, bagus itu. Oke, 6 bulan. 6 bulanan ya, betul. Oke, Go, mungkin buat teman-temanku yang ada di rumah gitu, yang ingin belajar musik gitu kan, apa nih pesan Ugo untuk teman-teman? Karena kan mungkin banyak yang saya pengen belajar, cuma kadang-kadang keterbatasan macam halnya itu banyak banget gitu kan. Mungkin dari belum punya gitar kah atau apa nih, mungkin pesan Ugo sendiri sebagai yang penting konsisten sih. Nggak apa-apa, nggak harus yang mahal dulu gitarnya, yang beli yang murah dulu aja. Itu pun nggak jadi pembatas lah. Terus sering-sering aja dengerin lagu favorit. Lagu favoritnya gitu ya. Apa aja. Karena dari situ nanti bakal kita tahu, oh ini nanti kuncinya gini gitu ya. Nanti pendengaran kita bisa tahu lah itu. Oke. Walaupun dia mungkin buta tangga nada gitu. Bisa nggak kira-kira? Karena kan ada nih orang yang suka musik tapi dia buta tangga nada gitu. Gimana kira-kira gue? Harusnya sih kalau udah lama-lama harusnya bisa sih. Bisa ya, terasa tahu. lah. Iya. Oh gitu. Oh ini A nih kan, ini B gitu ya, tahu ya. Karena kalau seumpamanya memang benar sambil main tadi tahu semua gitu akhirnya gitu ya. Oke. Terus Bang, mungkin apa lagi nih Bang yang perlu ditambahkan untuk teman-teman yang mungkin sekarang ingin belajar musik ini gitu? Itu tadi, cari guru yang tepat sama. Terus memang kebanyakan orang ini musik itu kan sebenarnya untuk kecerdasan juga Mas, untuk keseimbangan mengatur emosi, untuk daya ingat, untuk keseimbangan otak sekarang ini kan. Jadi kalau dulu orang kan untuk apa main musik, mau kemana arahnya itu. Kalau sekarang kan kalau untuk pemikiran orang kan beda sekarang udah. Oke. Jadi pemikirannya banyak hal di dalamnya di gitu musik ya. Itu ya. Oke, artinya ketika walaupun udah les pun harus sering-sering main di rumah kah atau gimana? Harus main di rumah, terus dicoba bikin band, harus banyak praktek, emang harus harus coba gitu. Karena dengan banyak yang praktek tadi akhirnya kita juga tahu terbiasa, kan, gitu kan, terbiasa gitu ya. Terutama untuk ngapalin ini Go, mungkin triknya untuk ngapalin tangga nada, kemudian juga kunci-kunci. Apa nih Go yang perlu teman-teman lakuin di rumah sana? Pertama tuh harus tahu nih setiap nada di senar itu apa, itu perlu tahu. Itu setiap nada di senar? Ya, kalau bisa itu udah di luar kepala itu. Oh gitu. Ya. Nada di senar tuh yang gimana tuh? Misalnya ini tuh C bunyinya C. Gitu. Terus yang ini E, ini C juga. Nah itu harus tahu semua. Tahu ya. tuh. Wah, itu biasanya kamu kemarin berapa bulan ngapalin itu? Apa berapa minggu gitu? Kalau selama les sih kayaknya
3 bulan udah bisa. 3 bulan itu ya? Iya, 3 bulan. Lama udah juga bisa. ya Bang? Iya lama. Untuk ngapalin itu? Susah itu betul ya. Oh gitu ya? Ngapalin posisi susah. Yang paling susah apa Bang? Itu tadi. Itu tadi ngapalin itu ya? Ngapalin posisi note setiap di fret gitar. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau versi Abang sendiri triknya apa nih Bang untuk biar cepat hafal itu? Kalau gitar itu sebenarnya bukan dihafal, jadi dimengerti jalur polanya gitu. Kalau sudah tahu itu mungkin sudah aman, nggak perlu lagi. Awalnya memang hafal, tiba-tiba tahu langsung. Tahu polanya dulu, mungkin sudah aman. Oke. Yang penting adalah polanya dulu gitu ya. Pola cara kita belajar gitu nah. Oke. Polanya dulu, cara belajar baru kita tahu. Oke deh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio TVRI Sumatera Selatan, sudah memberikan banyak sekali ilmunya nih. Mungkin pemirsa di rumah juga akhirnya, wah ternyata kayak gini nih kalau semuanya mau main gitar gitu kan. Terutama tadi adalah ngapalin tangga nada tadi yang agak PR juga ya. Dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda bersama kami. Saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Inilah persembahan terakhir dari Ugo dan juga Bang Fadil.